Iya, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh bertemu kembali di Renungan Harian Senin tanggal 16 November 2020. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari saya undang untuk berdiri, kita mengangkat pujian Mari Sembah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, urapi ia sehingga ia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, buat kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar ini boleh tertanam baik dalam hati kami dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 83 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 83 ayat yang 10 hingga ayat yang ke-19 berbunyi, perlakukanlah mereka seperti Midiam, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu tetap berpegang teguh. Tetap berpegang teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal-hal dalam kehidupan ini seperti diejek atau difitnah. Keadaan seperti ini sungguh begitu menyakitkan hati. Kita terkejut, bahkan sudah tidak percaya diri lagi, sehingga timbul juga rasa jengkel dan kemarahan. Lain lagi kalau dilihat dalam negara, di beberapa tempat saudara seiman yang diusir, tidak diperbolehkan untuk beribadah dan
lain-lain sebagainya. Pembacaan kita saat ini menjelaskan tentang permohonan dari pemazmur kepada Tuhan saat dia menghadapi pergumulan akibat beberapa bangsa berkoalisi mau menghancurkan bangsa Israel. Begitu beratnya keadaan yang dihadapi ketika kita memperhatikan kata-kata yang disampaikan dalam doanya. Mazmur 83 ayat 2. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Pemazmur mengingat kemahakuasaan Tuhan melawan orang Midian, Sisera, Yabin, Zebah, dan Salmunah dalam ayat 10 sampai ayat 12. Seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiupkan angin. Ayat yang ke-14 bacaan kita. Pemazmur sungguh menyaksikan bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang menandingi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi apapun, marilah kita senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan kita, kita tidak terlepas dari yang namanya olok-olokan ataupun hinaan. Dan dalam pergumulan yang begitu berat, namun lewat bacaan kita saat ini, kita dikuatkan lewat keteladanan iman dari seorang pemazmur, bahwa sekalipun dia merasakan keadaan yang begitu berat, namun tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roh Kudus menolong kita semua untuk senantiasa menghadapi setiap pergumulan hidup dengan berpegang teguh di dalam Tuhan. Amin firman-Nya. Iya, marilah kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita. Untuk mengaminkan firman yang baru kita dengar, kita angkat pujian Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh, Kau pemimpin
Kita akan berdoa bersama-sama lewat doa syafaat, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Murliani, Ibu Mulyarni yang berulang tahun hari ini. Dan mari kita bersama-sama mendukung saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, seperti Ibu Hermin yang sakit di rumah, Pendeta Agustina dalam pemulihan, juga Ibu Yuliana Matana dan Ibu Ranat Sianipar, dan juga Bapak Agustinus Lolopayung yang sakit di Sangatta. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jikalau pada kesempatan malam hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kami waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami angkat, bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menguasai hati pikiran kami, sehingga kami senantiasa teguh berpegang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa setia menjaga dan melindungi kami di dalam berbagai situasi yang kami alami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tetap teguh berpengharapan hanya kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan anggota jemaat Tuhan di tempat ini, dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, bersama dengan keluarga Tuhan yang memberkati. Juga ya Tuhan kami berdoa pergumulan anggota jemaat yang saat ini Tuhan terus menantikan lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya membukakan jalan bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan. Biarlah ya Tuhan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan akan menyediakan di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ya Bapa di surga, juga kami bersyukur bersama-sama atas pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan lewat pertambahan usia. Kami berdoa buat Ibu Mulyarni yang berulang tahun hari ini. Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya, baik dalam rumah tangganya, juga dalam kehidupan pribadinya, sehingga sukacita yang dirasakan Tuhan sempurnakan. Tuhan, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, juga di dalam masa pemulihan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah kiranya Tuhan kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh pulih dengan sempurna, kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapa dalam surga, juga ya Tuhan kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami di dalam menjalani hari-hari hidup mereka, di dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa muda mereka, juga dalam pekerjaan mereka, dalam cita-cita mereka. Tuhan, Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati, sehingga
mereka senantiasa setia di dalam kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau pada kesempatan ini kami yang boleh mengangkat pelayanan, kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pelayanan-pelayanan yang masih akan terus kami angkat bersama-sama ke depan, biarlah itu ya Tuhan boleh kami angkat bersama-sama dengan penuh sukacita dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, syukur kami, pengharapan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.